Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video saya di Pakwar Channel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan berpangkat pecahan. Ya, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif dan negatif ya. Jadi suatu bilangan ternyata bisa memiliki pangkat pecahan. Di mana pangkat pecahan ini dikategorikan suatu pangkat yang tak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional ya, sama seperti kemarin pangkat negatif ya, kita tidak bisa dijabarkan secara rasional. Nah, pangkat pecahan dari suatu bilangan ini kita bisa ubah menjadi bentuk akar ya, atau sebaliknya. Misalnya saya punya bilangan A, pangkatnya X per Y, maka ini sama dengan akar dari Y, akar pangkat Y ya, dari A pangkat X. Jadi ini bentuk persamaannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak untuk membahas soal tentang bilangan berpangkat pecahan. Oke, untuk soal yang pertama ya, kita disuruh merubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Oke, kita pakai yang rumus yang pertama ini. Kita langsung saja, ada bilangan 3 pangkat 1 2 per 5. Bilangan 3 pangkat 1 2 per 5. Oke, kita langsung saja, ini 3. Ini kita rubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa ya. 1 kali 5 tambah 2 itu 7. Kemudian bawahnya tetap 5. Oke, pecahannya kita rubah dulu. Kalau sudah, nah ini kan bisa melihat tadi persamaan yang pertama tadi, kalau bilangan berpangkat pecahan kita langsung saja rubah ke bentuk akar. Oke, kita rubah ke bentuk akar. Ini 3. Kemudian pangkatnya 7 ya. 7 di sini akar pangkat 5. Oke, sebenarnya ini sudah selesai, cuman ini masih bisa kita sederhanakan. Maka ini 3 pangkat 7-nya kita uraikan lagi ya, karena pangkatnya terlalu besar atau lebih besar dari ini, kita bisa sederhanakan, dimana 7 ini adalah 5 tambah 2 gitu ya, 5 tambah 2. Jadi kalau kita uraikan, ini 3 pangkat 5, kalau ditambah 2 kan sama aja 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Ini untuk lebih jelasnya nih, ada rumus yang kemarin, bilangan berpangkat. Kalau kalau dikalikan ya, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Ini kalau kita jumlahkan 3 pangkat 7. Nah, kemudian terus ini kita keluarkan dari akar atau keluarkan dari rumah lah ya. Kalau lebih mudahnya kita keluarkan, ini kan aslinya 3 pangkat 5 per 5 ya. 3 pangkat 5 per 5 itu 3 pangkat 1. Ini 5 per 5. Kalau ini 2 per 5. Kalau 2 per 5 ini tidak bisa kita keluarkan. Jadi 3 pangkat 2, 5-nya tetap di sini ya. Ini 3 pangkat 1 ya, bukan 15. Maka kalau kita hasil akhirnya 3 akar pangkat 5 dari 3 kuadrat atau 9. Nah, ini sudah selesai. Bilangan berpangkat pecahan berubah jadi bilangan bentuk akar. Nah, teman-teman, ini saya mau kasih tahu cara yang kedua ya. Ini lebih simpel. Nah, ini rahasia juga nih. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal. Oke.
Ini cara yang kedua, ini lebih simpel. Kalau ada pangkat 1, 2/5 atau pecahan campuran ini, kita bisa langsung uraikan saja. Ini kan 1 ditambah 2/5. Itu ya, 1 ditambah 2/5. Oke. Langsung. Nah, kalau penjumlahan, ini kan hasil perkalian ya. Hasil perkalian bilangan berpangkat. Ya, ini hasil perkalian. Perkalian antara 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2/5. Bentar. 2/5-nya kurang jelas. Oke, ini 2/5. Oke, ini 2/5. Oke, nah ini kan kita tinggal merubah yang ini saja. Ya. Nah, angka 3-nya kita tulis 3. Kemudian ini kita rubah ke bentuk akar. Maka berubah menjadi akar dari ini. Akar pangkat dari 5. Kemudian akar pangkat dari 5 di sini 3 kuadrat. Akar pangkat 5 dari 3 kuadrat. Ini kan sama. Ya, dan jalurnya lebih simpel. Nah, ini cara yang kedua ini sangat tepat atau lebih mudah kita pakai untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 atau nomor B ini ya. Kita langsung saja. Tapi hati-hati kalau negatif, berarti ini 5, kita tulis ulang. Kemudian kalau negatif, itu kan nanti tempatnya di bawah. Nah, kita nggak usah ditaruh di bawah, kita langsung positifkan. Kalau negatif 2, yang lebih kecil dari negatif 2 kan negatif 3. Nah, negatif 3 ya. Kemudian kalau di sini negatif 3 ya ini negatif 4. Kalau di sini negatif 5, di sini negatif 6 gitu ya. Tinggal ditambahkan. Kalau di sini 1/4 supaya atasnya 4 maka ini tinggal tambahkan 3. Ini kan 1 tambah 3 4. Nah, ini per 4. Ini itu sama dengan ini. Jadi ini tuh min 2/4 ini ya. Oke. Maka ini tinggal 5 pangkat negatif 3 kali 5 pangkat 3/4. Nah, ini supaya positif boleh ditaruh di bawah ya. Jadi ini 1/5 pangkat 3. Ini menjadi bentuk akar 5. Akar pangkat ini yang bawah taruh di sini ya, 4-nya di sini. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Nah, ini udah selesai nih. Jadi lebih cepat. Begitu ya. Oke, tapi kalau nanti cara yang pertama kita pakai atau kita gunakan cara yang pertama ini, nanti akan ketemu dengan merasionalkan penyebut bentuk akar, lebih agak sulit nanti ya. Maka kita pakai cara yang kedua, insya Allah lebih simpel. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita disuruh merubah bentuk akar menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi sebaliknya yang tadi nomor 1 ya. Kita langsung saja. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita rubah menjadi pangkat pecahan. Ini 32. Boleh kita langsung ubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi 32 itu 2 pangkat 5. Gitu ya. Kemudian ini bisa kita rubah menjadi 4-nya dulu ya yang kita rubah. Ini pangkat 3-nya, akar pangkat 3-nya tetap. Ini itu menjadi 1/2 pangkat 2.
Nah, kemudian ini 2 pangkat 5 kita tulis ulang. 2 pangkat 5, kemudian ini akar pangkat 3-nya. Tetap ini kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat negatif 2. Oke, materi yang kemarin ya, pangkat negatif ini naik ke atas jadi negatif ya. Yang tadinya positif jadi negatif. Oke, nah ini kita tinggal bongkar saja akarnya ya, atau rumahnya kita bongkar. Maka kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Ini menjadi 2 pangkat. Ini bentuk perkalian ya, 2 pangkat min 2 per 3. Oke, min 2 per 3. Oke. Nah, sudah bentuk pecahan. Nah, kalau disederhanakan, ini kan 5 dikurangi 2 per 3 ya. Perkalian bilangan berpangkat. Pangkatnya kita tinggal tambahkan. Jadi 5 ditambah negatif 2 per 3 ya. Jadi 2 pangkat. Ini kalau bikin sama berarti 15 ya. 15 per 3 ya. 15 per 3 dikurangi 2 per 3, maka ini menjadi 2 pangkat 13 per 3. Oke ya, seperti itu. Nah, ini ada cara yang kedua lagi ya. Ini rahasia, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memudahkan untuk menjawab soal. Tapi prinsipnya harus hafal dulu ya, harus tahu dulu ini. Prinsipnya tetap pakai yang ini, nomor 1 ini. Jadi kalau akar pangkat itu kalau saya punya tadi ya, akar pangkat Y dari A pangkat X, akar pangkat Y dari A pangkat X itu kan sama dengan A pangkat X per Y gitu ya, X per Y. Nah, X per Y nya itu saya rubah menjadi X kali 1 per Y begitu. Jadi pangkat X per Y ini saya rubah menjadi X kali 1 per Y, itu kan sama ya kalau dikalikan. X kali 1 per Y, atau A pangkat X kalau dikurung kan gini, ini 1 per Y gitu. Jadi intinya kalau ada akar kalikan 1 per gitu maksudnya. Kalau 3 di sini ya 1 per 3 kalikan ya. Oke, kita langsung saja, ini 32 2 pangkat 5 begitu. Kemudian ini masih di bawah, jadi kita naikkan dulu ya. 2 pangkat 2 kan tadi 2 pangkat 2 yang di bawah kita tulis dulu saja, 2 pangkat 2. Kemudian ini masih sama ya, masih sama 2 pangkat 5. Kemudian ini saya samakan dulu ini 3, ini 2 pangkat min 2. Nah, maksudnya di sini ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat negatif 2. Nah, di sini maksudnya kalau ada 3, ini kalikan 1/3 maksudnya. Nah, ini kalikan 1/3 saja. Maka hasilnya nanti sama. Ya, sama. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat negatif 2 per 3. Jadi sama.
Tapi intinya hanya nanti kita fokus di sini. Jadi kalau ada akar pangkat ya, maka tinggal kalikan ke ini 1 per gitu 3 ya. Nah, ini kenapa saya samakan ini biar apa namanya lebih jelas. Kita hanya nanti fokusnya di sini. Jadi perkalian. Kalau akar langsung saja 1 per. Maksudnya gini. Nah, ini nanti kalikan 1 per gitu. Yang nomor 2 kita coba ya. A pangkat 1, B pangkat min 2, C pangkat setengah. Ini dipangkatkan lagi, maka ini masuk satu-satu ya. 3/5-nya masuk ke semuanya. Maka kalau saya uraikan atau kita buka kurungnya dulu, akarnya belum kita bongkar ya, ini tetap masih punya rumah. A-nya pangkat 3/5. A-nya pangkat 3/5. Oke. B-nya pangkat min 2 kali 3/5. Berarti min 6 ya, min 2 kali 3 min 6 per 5. Kemudian C-nya itu setengah kali 3/5 menjadi 1 kali 3, 2 kali 5, 10. Oke, 3/10. Nah, jadi sudah tidak ada kurung ya, kurungnya kita bongkar. Nah, sekarang kita bongkar akarnya. Nah, ini poinnya di sini. Pakai yang tadi, prinsip saya tadi, kalikan 1 per. Maka A-nya 3/5 pangkatnya ini. Saya tulis ulang ya. P min 6/5. Kemudian C-nya 3/10. Saya kurung ya. Ini 10 ya, 3/10 ini saya kurung. Nah, akarnya sudah dalam bentuk kurung, jadi sudah tidak ada akar lagi. Ini tapi jadi 1/3 maksudnya. Nah, ini poinnya di sini. Maka otomatis kita sudah selesai membongkar akar maksudnya menjadi bilangan pecahan, pangkat pecahan. Maka kita tinggal ini masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C. 3/5 kali 1/3, 3-nya coret, maka tinggal A pangkat 1/5. B-nya juga sama, dikalikan. Min 6 kali 1 min 6, 5 kali 3, 15. Atau ini dicoret ya. Ini coret dengan ini. Maka 6 bagi 3, 2 ya. Maka min 2/5. Yang terakhir C-nya 3 kali 1/3 coret habis 1 ya, jadi 1/10. Nah, jadi lebih simpel untuk menyelesaikan soal yang mungkin kelihatan rumit kalau hanya memakai ini, prinsip 1 per gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, nomor 3. Nah, untuk nomor 3, ini sama, kita pakai prinsip yang tadi ya, 1 per gitu ya. Oke, kita langsung saja kita uraikan. Kita uraikan pakai cara yang kedua tadi ya. Sama dengan, nah ini kan ada rumah di dalam rumah, kita bongkar dulu yang ini. Jadi ini kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang, rumah yang besar kita tulis ulang dulu. Ini di sini ada akar pangkat 3. Kemudian A-nya, oke, kita tulis ulang saja dulu, 3/5. Kemudian B-nya, oke, bentar, ini angka 5. Kemudian B-nya pangkat, langsung dibuat kepecahan biasa. 1/2 itu menjadi 1 kali 2 tambah 1, 3 ya. Berarti negatif 3/2. Ya, ini 1/2 ini. Nah, ini akar yang ini kan sebenarnya ada angka 2 di sini. Jadi kalau tidak ada angka, ini berarti ada angka 2. Maka A yang pangkat 3 itu, ini, angka apa 3 itu,
3 kali 1/2 gitu maksudnya. Maka langsung saja 3/2 gitu. Yang ini ya, ini 3 kali setengah, 3 kali 1/2 langsung kali 1 per kan tadi ya prinsipnya. Kemudian B nya ini min 2 setengah, itu kan 2 kali 4 tambah 1 5 ya, min 5/2. Tapi dikali ini juga, dikali setengah ya, dikali setengah. Jadi dibongkar rumah yang kecil. Kalau A tadi langsung dihitung ya, sudah ini 3 kali setengah, jadi 3/2 langsung ya, ini kali setengah juga. Nah, ini sudah membongkar 1. Maka ini kita A sama A digabung dulu ya, boleh, tinggal dijumlah. B dengan B digabung boleh, tinggal dijumlah. Atau kita langsung bongkar rumahnya, jadi sudah tidak ada rumah ya, tapi diganti kurung dulu boleh. Ini A pangkat 3/5. Kita tulis ulang ya. 3/5. Kemudian ini B-nya min 3/2. Oke, kemudian ini A lagi ya. A 3/2. Ya, kenapa nggak saya gabung dulu? Karena nanti bisa dicoret ya. Ini kan 1/3 nanti. Kali 1/3, kali 1/3, kali 1/3. Jadi nggak saya gabung dulu ya. Kemudian B-nya yang ini. Oke. B yang ini dikali berarti 5/4 ya. Min 5/4. Nah, ini jadi satu kurung. Di dalam kurung dikurung dulu. Nah, ini berubah jadi 1/3. Nah, ini berubah jadi 1/3 ya, begitu. Nah, tinggal kita ini masuk ke semuanya, sepertiganya. Jadi satu-satu ya, kita hitung perkalian. Jadi A yang pertama ini 3 sama 1/3 itu kan bisa dicoret, maka tinggal 1/5 ya, 3/5 kali 1/3. Kemudian ini coret juga 3-nya, ini kan perkalian ya, dikalikan coret maka tinggal 1/2, tapi negatif ya, 1/2. Oke, kemudian A yang ini. Oke, A yang ini 3/2 kali 1/3 itu kan coret juga ya, jadi 1/2. Kemudian yang terakhir B-nya 5 kali 1, 5, maka kali 3, 12, berarti negatif 5/12. Oke, tinggal kita gabung ya, 1/5 tambah setengah ya. Jadi kalau dibikin per 10 semuanya ya, KPK-nya 10, maka ini jadi 2/10. 2/10. Kemudian ditambah ini ya, ini setengah itu 5/10 ya. 5/10. Ini, yang ini. Kemudian B dengan B ya, ini B dengan B ya. B dengan B, A dengan A, ini B dengan B. Kemudian B-nya berarti negatif, supaya sama penyebutnya dibikin 12 ya, kali 6. Kali 6, berarti setengah itu 6/12. Negatif 6/12. Ini ya, ditambah, berarti kalau ditambah negatif ya, ditambah tapi negatif, berarti negatif aja nggak apa-apa. Ini 5/12 ya, jadi ditambah tapi negatif, maka yang menang negatif ya. Ini kalau digabung menjadi A pangkat
7/10. Iya, 7/10. Kemudian ini B-nya pangkat min 11/12. Ya, min 11/12. Nah, kalau mau dipositifkan, ini tinggal ditaruh di bawah. Jadi ini sudah selesai. Ya, kalau dirubah ke bentuk akar juga boleh. Maka ini menjadi kalau dirubah bentuk akar ya, ini menjadi A. Ini pangkatnya 7 begitu. Di sini per 10-nya menjadi di sini. Ya, kalau dirubah ke bentuk akar lagi maksudnya ya. Kemudian B-nya juga sama, tapi B-nya di bawah. Begitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Oke, untuk soal yang keempat, kita ada soal, biasanya ini soal UN ya, soal UN. Tentukan hasil dari pangkat pecahan berikut. Jadi disuruh menentukan hasilnya saja. Oke, nomor 4A, kita langsung saja. 9 pangkat setengah. Nah, ini solusinya. Kita ubah bilangan pokok menjadi bilangan berpangkat. Oke, 9. Ya, 9 itu berapa pangkat berapa begitu. Ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, ini angka 9. Oke. Ini angka 9. Kemudian pangkat setengahnya kita tulis ulang aja di sini. Nah, ini 9 pangkat setengah. Maka bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali ya. Ini dikali saja. Jadi 3 pangkat 2 kali setengah 1. Jadi 3 pangkat 1 itu 3. Jadi selesai ya. Oke, sangat mudah. Oke, kemudian yang kedua ini sama. Jadi caranya sama. 125 itu berapa pangkat berapa? Oke, betul ya. 5 pangkat 3. Oke. Ini kita kurung lagi. Kemudian pangkat 2/3. Dipangkatkan lagi 2/3. Oke, nah ini pangkatnya diapakan? Kita kalikan saja. 3 kali 2/3 kita coret 3-nya. Maka tinggal 5 pangkat 2. Atau 5 kali 5, 25. Oke, selesai. Oke, gampang ya. Nah ini kita ubah dulu boleh nih jadi pecahan campuran ya. Pecahan campuran jadi pecahan biasa. Ini 32. Kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Nah, kalau bingung, biasanya pangkat berapa ya, itu bisa dicoret dengan ini nih, penyebutnya 5. Kemungkinan pangkat 5. Nah, kalau tadi nih, kan penyebutnya 3. Maka 5 pangkat 3. Kalau enggak 5 pangkat 6. Karena bisa dicoret dengan 3. Kelipatan 3. Ya. Ini 9 pangkat 9 itu berapa pangkat berapa? Ternyata 3 pangkat 2. Pangkat 2 itu bisa, karena nanti bisa dicoret nih biasanya nih. Kalau enggak 2 ya pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10 yang bisa dicoret dengan 2. Ini 2 pangkat, iya betul ya, 32 itu 2 pangkat 5. Nah, kita kurung. Ini angka 32-nya kita kurung ini. Ini diubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi 1 kali 5 tambah 2. Jadi 7/5. Oke. Kemudian pangkatnya kita tinggal kalikan. Ini kalikan kan tinggal dicoret saja gitu ya. Maka hasil akhirnya 2 pangkat 7. Ya, selesai. Oke. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dan kira-kira kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan share dan subscribe Pakwar Channel ya di YouTube untuk membantu teman-temanmu yang ingin belajar matematika lebih baik. Terima kasih.